Saudara, kita berada dalam sesi terakhir diskusi ini. Setelah kita melihat bahwa jalur independen, partai politik, kemudian bagaimana siapapun pemenangnya, bagaimana kemudian ketika jalur independen yang menang menjalankan pemerintahannya. Benarkah mereka memiliki kesulitan atau seberapa gampang mereka bekerja sama dengan parlemen yang tidak mendukungnya? Bung Refli. Ya sebenarnya begini, dari awal sebenarnya kalau boleh memilih saya yakin tidak banyak juga yang idealis untuk maju ke jalur perseorangan. Yang menjadi persoalan yang saya katakan tadi, pintunya di partai politik itu sangat-sangat terbatas. Kalau semua partai diberikan standing, saya kira mereka akan ke partai politik saja, lebih gampang. Nah karena itu ketika mereka memimpin sesungguhnya, mereka butuh partner yang ideal. Mereka butuh partner untuk menyampaikan sesuatu, berkeluh kesah dan lain sebagainya. Artinya mereka tidak bisa sendiri bekerja. Tidak bisa sendiri. Jadi tetap harus masuk partai politik Ya, atau paling tidak didukung oleh partai karena politik. Karena bagaimanapun mereka paling tidak harus menguasai 1-2 partai politik agar mereka lebih gampang urusan. Mereka tidak dijatuhkan tapi lebih gampang urusan. Berarti ini salah satu titik lemah mereka yang berada berjuang melalui jalur independen. Dan terbukti ketika biasanya terpilih kalau, harus kalau mereka politik. menang, misalnya dari jalur independen atau apapun, biasanya lebih gampang ditarik terutama oleh partai pemenang. Betul. Makanya jangan heran. Kemarin yang menang-menang itu didemokratisasi semua. Sekarang mungkin di PDIP-sasi barangkali. Dari 18 bupati wali kota plus gubernur yang pernah independen, tidak ada satupun yang dijatuhkan oleh parlemennya baik DPRD ataupun tingkat 1 atau tingkat 2. Dan secara de facto sebenarnya dijatuhkan memang tidak, tetapi dia lebih susah ini hanya menjalankan program-program. Tidak, sama sekali tidak. Asal dia ini kan hanya soal kecerdasan politik dan komunikasi politik saja. Secara de facto gubernur independen di Jakarta itu adalah Ahok sebenarnya. De facto, bahkan mungkin de jure. Dia nggak punya partai sama sekali dan 2017 akan maju sebagai independen. Ada nggak DPRD DKI bisa memulihkan Ahok? Enggak ada. Pak Juro ini ahistoris nih. Betul. Ahok itu dicalonkan oleh PDIP dan Gerindra. Iya, tapi kan kemudian kan keluar dari partai politik. Beda, jadi de facto, de jure dia sebenarnya sekarang ini adalah gubernur independen. Hidup Ahok. Pak Juro, kalau menurut saya begini. ada dua ya kelemahan dari perseorangan itu. Satu, harus diakui kemampuan negosiasi politik ke komunikasi politik itu pasti lebih terlatih orang-orang di partai. Meskipun mungkin ada bawaan karakter, itu yang tantangan satu. Yang kedua, dalam berhadapan keseharian betul bukan soal pemakzulan, tapi soal efektivitas pemerintahan tadi. Dia membutuhkan sehari-hari dia tidak ketemu dengan relawan, tapi dengan begini, partai Bung politik. Fajrul membalikkan fakta yang Anda katakan bahwa mereka yang berada di jalur independen ketika sudah terpilih harus merangkul partai politik atau paling tidak bergabung dalam partai politik. Bung Fajrul membelokkan atau membalikkan fakta itu dengan melihat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dia didukung partai politik dan justru sekarang fenomenanya dia mau keluar dan siap-siap Dia sendiri. Dia mau menunjukkan bahwa sinyalnya dia akan maju dari jalur independen. Kalau kita lihat Ahok misalnya ya dengan segala hormat dengan kehebatan dan lain sebagainya, sesungguhnya kan juga memanfaatkan adanya persaingan dua kubu yang besar tersebut. Ketika dia keluar dari Gerindra maka sesungguhnya kan satu kubu merangkul sesungguhnya, membackup. Kalau tidak di backup satu kubu ini, katakanlah kubu KIH ya ingin saya katakan, maka sesungguhnya gampang sekali menjatuhkannya. Nah ini yang menurut saya memang akhirnya harus realistis juga. Siapapun yang menjadi pemimpin memang harus merangkul partai politik. Karena tapi apa yang terjadi pada Basuki Cahayapurnama, dia justru memberikan sinyal bahwa dia akan keluar dari partai politik dan tidak perlu didukung partai politik untuk maju lagi. Masih ada bargaining position dengan PDIP. Karena kita kan tidak tahu deal terakhirnya nanti. Ada Tetapi bedanya. kita lihat yang di belakang layar juga kan baik nampak. begitu. Ada bedanya. Yang di belakang layar Gubernur DKI yang punya 100 triliun dengan kepala-kepala daerah yang punya 200 miliar, 300 miliar, yang bahkan PAD-nya paling cuma 1 miliar, 2 miliar. Tapi kan, ini maksud saya adalah Ahok memang silakan dia seindependen mungkin, tetapi dia mengendalikan anggaran. Dan yang kedua, Jakarta itu dunia yang lain. Mungkin alam semesta yang lain. Ada banyak sekali kelompok civil society di sini. Kelas menengahnya luar biasa, keterbukaan pers dan segala macam. Itu yang mengawal Ahok. Betul. Itu yang menjadi partai dalam tanda kutip Ahok. Tetapi kalau daerah-daerah tanpa ada dukungan partai politik, tanpa ada kunjungan dari Ahmad Yani misalnya ke sana,
Lalu kalau mereka ke Jakarta, ditunjukkan jalan, Anda kalau mau ke sana lewat sini, Anda kalau mau jalan ke sana lewat ke sini. Kalau mau cari anggaran misalnya, dia Ya, udah Anda berbeda dengan Bung Nah, Refli. ini Kalau yang Bung beda. Refli Sebenarnya bilang, begini. Ahok Daerah, tetap membutuhkan kepala dukungan daerah partai butuh politik. dukungan dari Anda partai. tidak. Tapi begini Oci, Nggak, Anda saya kira menang dari partai politik, Anda menang dari perseorangan, Anda tetap harus melakukan negosiasi politik dengan anggota DPR. Contoh ya, kami menyangka dulu Pak Jokowi menang, lalu kemudian hanya didukung oleh Indonesia Hebat, misalnya seperti itu, di parlemen DPR. Tapi ketika kami meloloskan APBNP 2015, semua partai itu mendukung Ah, itu dia. dengan melalui negosiasi politik. Yang mengaku KMP pun tidak menentang kami sama sekali. P3 Jadi juga udah artinya, masuk KIH, kan? kecerdasan politik dan komunikasi politik itu yang menentukan. Tetapi ada yang saya ingin katakan juga, satu yang penting sekarang itu selain pilkada independen, capres independen itu harus diloloskan. Kenapa? Karena 2019 Ya. itu serentak. Itu Jadi saya tidak tahu perlu lagi salah pakai satu partai. keinginan Anda. Jadi, Kita bicara soal independen Men- kepala daerah Menurut dulu saya sebelum ke keniscayaan ya membutuhkan dukungan partai di parlemen Ya. itu. Baik di tingkat nasional pun daerah. Di nasional pun begitu. Pasti ada keinginan Ya, dia Bung ingin Indra merebut menjadi barusan ketua umum mengatakan partai. kalau di daerah perlu dukungan Ya. parlemen. Kalau Jakarta Sama, seperti Basuki secara Cahayapurnama tidak langsung perlu. sama. Saya Jadi kira begini, Ahok bukan sendiri pun di DKI ini Ahok sendiri pun dia tetap melakukan hubungan. Jadi begini, Seperti Mbak itu Rosi. dia butuhkan. Bahkan gitu. Kalau Pem- kita dari P3 pun lihat juga begitu pasti. aturan ya, kalau kita lihat aturan, kalau dia pemimpin tidak didukung oleh partai politik, maka gampang sekali menjatuhkannya. Karena undang-undang itu dengan subjektivitas itu bisa menjatuhkan pemimpin. Oke, pertanyaannya apakah seorang pemimpin yang baik membutuhkan dukungan partai politik di parlemen kemudian harus mengorbankan integritasnya? Tidak ada integritas yang dikorbankan. Ini misalnya kan kita hanya ingin meloloskan APBD misalnya kayak begitu ya. Itu tentu harus mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Itu yang terjadi hanya komunikasi politik, kecerdasan Dan politik. iya, Tidak kembali ada ke misalnya di dalam fenomena politik Ahok. tidak ada makan siang yang gratis. Enggak, contoh Ahok. No Memang freelance, no Ahok. freelance. Ya, Jadi tetap saja ada take and give. Anda berikan saya ini, saya Betul. akan memberikan Iya Anda dong. pada kesempatan saya kira yang enggak lain. itu, bukan itu. Ahok Itu misalnya prejudice memang itu. tidak didukung oleh, katakanlah tidak diusung oleh partai politik. Tapi dia punya teman. Teman Ahoknya salah satunya Indra Priang, orang partai. Dan itu nggak ada makan siang saya dengan Ahok. Dan saya berteman dengan Ahok juga dari ya, independen. artinya begini, Ahok itu udah punya jejaring Ya. politik Makan yang dia siangnya bangun di tidak hanya DPR, saat ini, yang tapi dia juga ke bangun di depan. DPR, yang dia bangun di DPR, dan itu yang dia gunakan. Di satu sisi dia bilang independen, tetapi di sisi yang dia juga rajin telepon teman-temannya. Praktis yang ada di yang partai. Enggak, gitu. menurut saya saling berkaitan ya. Iya. Stabilitas kekuasaan itu dua yang Ya. saling berhubungan. Dukungan politik di parlemen, satu lagi adalah stabilitas dukungan di rakyat. Ya. Jadi kalau kedua-duanya dia lemah, itu dia jatuh. Ya. Tapi Artinya- kalau salah satunya kuat, itu pasti bisa saling kayak bandul. Di DPR sekarang tuh gampang sebenarnya. Jangan lagi mendasarkan berdasarkan koalisi KIH atau KMP. Anda tawarkan aja program, itu pasti nanti Anda menawarkan program misalnya tentang rakyat miskin atau kemudian tentang BBM. Itu biasanya berubah sendiri koalisi-koalisi Bahasanya Pak itu. Juru Pak udah Biasanya berubah sekarang begitu. Enggak, jadi ketika kita tapi kan ke menawarkan partai sesuatu juga. itu Poinnya itu ke didasarkan partai. kepada program, tidak lagi berdasarkan partai atau koalisi. Nah, karena Jadi tidak ada masalah insentif lagi. koalisinya sudah hilang Sudah semua. hilang. Insentif Jadi, koalisinya sudah hilang. tergantung Ketika kepada pimpinan program aja. DPR sudah terbagi, kemudian pilkadanya tetap pilkada langsung, maka sesungguhnya insentif koalisi tidak ada lagi. Contoh Maka aja Pak kemudian Jokowi deh. memang melihat program dan tadi tidak ada makan siang yang gratis. Selalu ada kemudian yang negosiasi dan gratis. lain sebagainya. Ya. Sudah pasti itu. Cuma Ya. memang kita saja yang tidak yang tahu di gratis. depan layar. Jadi, tapi buat saya, Oci, hidup independen dan hidup partai politik itu udah penting Ya. untuk demokrasi Kita Indonesia. bergembira bahwa partai politik mengakui bahwa ini harus jadi otokritik bagi partai politik dalam melakukan perekrutan kadernya, dan jalur independen juga kita berharap bisa memberikan alternatif calon-calon pemimpin yang baik yang bisa dipilih di daerah Anda masing-masing. Tidak ada yang bisa berjalan sendirian. Seorang pemimpin tetap harus membangun jalur-jalur komunikasinya, karena bagaimanapun juga kita membutuhkan adanya relasi yang baik antara parlemen dan eksekutif. Tapi tentu saja ini tidak mengorbankan apa yang disebut dengan kepentingan rakyat. Karena itu bagi Anda yang berada di 269 daerah, 9 provinsi dan 260 ya, 260 kabupaten dan kota, selamat memilih, selamat menimbang-nimbang. Saya Rosiana Silalai, mari mencari pemimpin. Selamat malam.